Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa mudah-mudahan semua sahabat-sahabatku yang saat ini sudah bergabung dengan saya dalam upaya untuk menyebar kebaikan, dalam upaya untuk berbagi dalam kebaikan. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Fitri di hari keempat ini. Mudah-mudahan bukan saja perlindungan dari Allah, tapi diberikan kesehatan, bukan saja sehat tapi afiat, diberikan umur panjang untuk dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita terus berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah yang telah mengajarkan kepada kita tentang kebaikan. Dan mudah-mudahan kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW terus melekat pada diri kita agar kelak di akhirat nanti Allah izinkan, Allah takdirkan kita untuk bisa berjumpa dengan beliau. Dan kita ditakdirkan oleh Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pada pagi hari ini saya mengangkat tentang keutamaan Sayyidul Istighfar. Di dalam Al-Qur'an, yaitu surat ketiga, surat Al-Imran ayat 133, Allah memerintahkan kepada kita, wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatun arduhas samawat wal ardh uiddat lil muttaqin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita karena kita tahu bahwa diri kita ini adalah makhluk yang disampaikan oleh baginda Nabi adalah makhluk yang senantiasa sering melakukan kesalahan. Ya, al-insan makhlul khata wa nisyan. Al-insan makhlul khata wa nisyan. Manusia ini kan sering melakukan kesalahan, sering lupa, dan bahkan dalam redaksi yang lain Rasulullah menyampaikan kulubani adam khata, setiap diri ini selalu melakukan kesalahan. Akan tetapi itu bukan karena sebuah kebencian Allah kepada kita yang diciptakan manusia sebagai makhluk yang seringkali melakukan kesalahan dan juga seringkali melakukan kelupaan atau kealfaan. Sebab itulah Allah memberikan fasilitas kepada kita agar kelupaan ini atau kesalahan ini jangan dijadikan sebagai sarana untuk terus-menerus kita melakukan kesalahan. Allah memberikan kesempatan kita di dunia ini untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Meminta ampun kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan istighfar. Uswah hasanah adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karenanya kita harus mencontoh dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang informasinya disampaikan kepada kita, yang sampai melalui para guru wasilahnya mengajarkan kepada kita, baginda Nabi beristighfar kepada Allah meskipun Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba yang dipilih oleh Allah, yang dijaga oleh Allah, memberikan suri toladan kepada kita untuk menjadi uswah bagi kita semuanya. Yang orang-orang yang ingin selamat maka harusnya menjadikan Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan kita. Apa yang diberikan contoh Rasulullah kepada kita terkait dengan istighfar? Rasulullah itu dalam sehari semalam
itu ada riwayat yang menyebutkan sampai 100 kali, ada yang menyebutkan 90 kali. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita meskipun Nabi Muhammad SAW adalah uswah yang senantiasa dijadikan sebagai contoh bagi kita, itu Rasulullah beristighfar dalam sehari semalam itu yaitu sebanyak 100 kali. Artinya kan sering Rasulullah beristighfar. Nah, kita tentu kalau kita ingin selamat di dunia ini kan memang tidak ada satupun manusia yang terbebas dari dosa, yang terbebas dari kesalahan ya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ketika kita melakukan kesalahan, bahkan ketika kita tidak salah pun, karena memang tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Maka kita selaku manusia jangan pernah menganggap diri kita paling bersih, menganggap diri kita paling baik, kemudian mengatakan orang lain paling jahat, menganggap orang lain itu paling salah, dosanya besar ya. Bahkan ibadah kita yang banyak yang kita lakukan sesering apapun, kalau bukan karena rahmatnya Allah, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sebab itulah meskipun kita ahli ibadah ya, jangan pernah kita menganggap bahwa ibadah kita akan menjadi sarana untuk masuk surga. Nah, sebab itulah Allah memerintahkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 tersebut, wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatun arduhas samawat wal ardu iddat lil muttaqin. Allah ini kasih kepada kita yang namanya sarana ampunan. Nah, sarana ampunan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Apa itu Sayyidul Istighfar? Rajanya dari istighfar. Istighfar itu apa? Istighfar itu permohonan maaf kalau kita ini sesama makhluk. Tapi kalau kepada Allah permohonan ampun ya. Akan tetapi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kesalahan yang dilakukan oleh manusia ada beberapa macam cara, ya ada beberapa macam. Ya. Ada kesalahan yang memang dilakukan dengan sesama makhluk, ya. Kalau kesalahan dengan sesama makhluk, memang baginda Nabi mengajarkan kepada kita agar kita nih minta maaf dulu kepada orang yang bersangkutan ya. Sebab itu kan kesalahannya bukan dengan Allah, tapi kesalahannya dengan makhluk. Bahkan ada sebuah riwayat sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang ada yang riwayat menyebutkan ketika kesalahan itu sesama makhluk, selama makhluk itu belum meminta maaf ya kepada orang yang pernah kita lakukan kesalahan kepadanya, maka Allah belum mengampuni, ya, belum memberikan kesempatan untuk diampuni oleh Allah. Meskipun sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ada ayat nanti di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Meskipun Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah ini mengampuni semua dosa-dosa. Meskipun dosa yang kita lakukan itu sebanyak-banyaknya atau sudah bahkan gak kehitung dosanya. Tapi tentu Allah memberikan kesempatan kepada sesama makhluk untuk saling bermaafan. Kenapa? Karena Allah ini tidak suka ada orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Allah tidak senang kepada hambanya yang senantiasa berseteru, apalagi sampai perang seperti Yahudi dengan warga Muslim yang ada di Palestina, ya, sampai melakukan genosida. Makanya ajaran Islam itu memberikan sebuah ajaran kepada hambanya, kepada pengikutnya, ya. Membunuh satu orang itu sama dengan membunuh dengan seluruh isi dunia. Kesalahan satu kali yang dilakukan kepada orang, selama itu kesalahan itu belum kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, maka Allah belum akan mengampuni. Sebab itulah sahabat-sahabatku, apalagi ada sebuah tradisi di Indonesia, momen Lebaran ini adalah momen untuk bersilaturahim. Silaturahim itu kan
mengikat kembali tali kasih sayang. Sehingga kalau ada tali kasih sayang tidak ada yang namanya orang yang disayang itu disakiti. Sebetulnya kemudian muncul kalimat mohon maaf lahir dan batin gitu kan. Artinya apa sahabat-sahabatku? Maka meskipun orang itu yang kita minta maaf ya dan orang itu tidak memaafkan, itu bukan urusan kita, urusan dia yang tidak memaafkan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim. Allah ini Maha penerima ampunan dan juga Allah ini Maha pengasih dan Maha penyayang. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan istighfar tersebut, macam-macam istighfar itu yang diajarkan Rasulullah. Ada yang namanya minimal astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim itu adalah ampunan ya yang memang diberikan oleh Allah melalui informasi yang disampaikan oleh para guru, dan para guru ini mendapatkan dari gurunya sampailah kepada Rasulullah. Namanya bersanad gitu kan. Maka karena ini ada dalil yang menyebutkan, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 surat ketiga itu, kita ini dipinta oleh Allah agar senantiasa kita ini bersegera untuk memohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatun arduhas samawat wal ardu iddat lil muttaqin. Ketika ampunan diterima oleh Allah, Allah sudah siapkan itu apa? Surga. Surganya apa? Seluas langit dan bumi. Dan orang-orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah meskipun dosanya sedikit ya, meminta ampun terus, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang dipilih oleh Allah, yang dijaga oleh Allah saja beristighfar 100 kali. Tak henti-hentinya. Kita nih hamba biasa, kenapa kita tidak beristighfar kepada Allah? Nah, tentu agar istighfar ini bisa diterima ada syarat ya. Kalau salah kepada makhluk ya minta. Kalau kepada alam ya kita minta maaf kepada alam dengan memperbaiki alam itu. Jangan sampai dibikin kerusakan di atas muka bumi ini. Makanya Allah memerintahkan jangan membuat kerusakan di atas muka bumi. Kerusakan ini bersifat kerusakan mental, kerusakan moral ya kan. Kadang melalui teknologi ada orang yang kemudian menyebarkan apa? Ya seperti saat ini banyak orang yang menyebarkan gambar-gambar yang berbau pornografi. Itu kan menyebar kerusakan mental ya kan. Maka segera bertaubat kepada Allah dengan mencoba untuk menghapus, meskipun jejak digital itu agak sulit untuk dihapus ya. Nah, selama itu terus itu jejak digital itu menyebar menjadi multi level dosa akhirnya. Sama halnya pagi hari ini kenapa saya melakukan yang namanya live TikTok, itu isinya adalah untuk tausiah. Mudah-mudahan ini menjadi multi level kebaikan ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sahabat-sahabatku menggunakan TikTok ini untuk yang joget-joget, apalagi mohon maaf kaum hawa ya, wanita wajahnya cantik, pakaiannya terbuka, joget-joget. Jangan salah, itu akan mengundang syahwat birahi bagi kaum laki-laki yang melihat tayangan kita. Mungkin kita anggapnya adalah hanya sekadar hiburan, apalagi di hari raya seperti saat ini. Joget-joget sambil bagi-bagi uang gitu kan. Wah ini THR gitu. Ya Allah, ya Rob ya. Maka lebih baik kita hentikan. Ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah. Ditambah lagi dengan multi level kesalahan yang kita lakukan. Jadi sahabat-sahabatku, maka kenapa saya melakukan live TikTok ini? Tujuannya adalah untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Bukan berarti saya jauh lebih soleh, enggak. Bukan berarti saya jauh lebih pintar, tidak. Bukan saya jauh lebih taat kepada Allah, saya juga merasa itu tidak. Kenapa? Karena Allah menyampaikan fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah menganggap dirimu suci, karena Allah tahu persis tentang siapa diri kita dan kualitas apa ibadah yang kita lakukan dan juga kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku,
Alhamdulillah, dan terima kasih bagi sahabat-sahabatku yang sudah memberikan hadiah ya melalui live TikTok ini, sehingga mudah-mudahan saya ini bukan karena ada hadiah, tapi mudah-mudahan itu menjadi sarana untuk sedekahnya sahabat-sahabatku bergabung dan kemudian memberikan komentar, memfollow terhadap TikTok ini, sehingga harapan saya ini dakwah ini kalau saya datangin satu-satu seperti Ramadan kemarin aja sehari 4 tempat aja sudah hilang nih suara. Tapi melalui media ini insya Allah menjangkau bukan saja hanya di Indonesia ya, tapi sampai kepada teman-teman saya yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di Brunei, ikut andil, ikut hadir menyaksikan ini meskipun saya belum pernah bertemu wajah, meskipun belum bersilaturahim langsung gitu. Melalui media ini menjadi lintas batas, lintas waktu ya. Dengan saudara kita yang ada di Papua ini kan perbedaannya hampir 2 jam lebih, hampir 3 jam lebih ya. Dengan saudara kita kemarin ada yang ikut juga menyaksikan sambil umroh, mereka itu ikut hadir ya. Kemarin ada yang kasih komentar. Mudah-mudahan ini menjadi sarana kebaikan, sehingga kalau kemudian Anda sebarkan itu insya Allah menjadi multi level kebaikan. Insya Allah sebagaimana yang Rasulullah sampaikan dalam sebuah sabdanya, "Idza matabna adama in qata'a amaluhu ila min salasin." Ketika manusia ini wafat, sahabat-sahabatku, maka terhentilah semua kebaikan kita meskipun kita paling baik. Tapi kata baginda Nabi, jangan bersedih, ada 3 yang tetap terus mengalir meskipun kita sudah berpisah antara jasad dengan ruh ini, ya. Apa itu 3 ini? Yang pertama adalah shadaqatun jariyatun ya, sedekah jariyah. Jariyah itu artinya sustain. Jariyah itu berkesinambungan, terus-menerus, tidak terputus. Sedekahnya ya dalam bentuk apa saja. Ya, dalam bentuk apa saja. Tentu sedekah dalam hal kebaikan. Maka ada orang yang kemudian dia membangun masjid, membangun jalan, membangun rumah sakit. Nah, itu terus-menerus ya dipakai. Meskipun masjid ini mungkin sudah ada yang dibongkar, dipindahkan ke tempat lain ya. Insya Allah itu pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah wafat ya. Namanya shadaqatun jariyatun, sedekah yang terus mengalir. Makanya kalau kita buka Al-Qur'an surat Al-Munafikun ayat ke-10 ya. Kalau tidak salah nanti coba cek sahabat-sahabatku. Surat Al-Munafikun ayat ke-10 itu Allah menyampaikan, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya. Duhai Allah, ketika saat ajal tiba, jangan kau cabut dulu nyawaku. Kalau bahasa saya itu begitu. Ya. Emang kenapa gitu kata malaikat? Ya, supaya saya ini bisa berbuat baik. Apa perbuatan baik yang dilakukan? Fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Supaya saya bisa bersedekah sehingga aku ini termasuk orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena orang soleh itu dijanjikan oleh Allah surga. Ya, dijanjikan untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana tuh tahunya? Al-Qur'an. Al-Qur'an memberikan informasi kepada kita semuanya, terutama di dalam surat ke-18, surat Al-Kahfi ayat ke-110. Apa itu yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat ke-18 ayat 10 itu? Ayat 110 tersebut. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Ketika engkau ingin jumpa denganku, kata Allah, dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, ya. Apa lanjutannya? Fal ya'mal amalan sholiha, beramal solehlah. Jadi orang soleh, ya. Jangan amal salah. Ya, kalau amal soleh itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, kan. Apa yang disebut dengan amal soleh itu syarat-syaratnya? Ya. Yang pertama, amal yang kita lakukan itu khaliyatun anir-riya, itu kata seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Al-Baghawi dalam sebuah kitab tafsirnya yaitu Tafsir Al-Baghawi ya, khaliyatun anir-riya. Jadi orang ketika berbuat terbebas dari flexing. Apa itu flexing? Pamer ya. Jangan kita nih banyak pamer sebagaimana sahabat-sahabat kita saat ini ya
mohon maaf. Ada yang kemudian memamerkan kekayaan, memamerkan kecantikan, padahal itu milik Allah semuanya. Kita ini nggak punya apa-apa, semuanya dititipkan kepada kita. Titipan semuanya. Bahkan tubuh ini bukan milik kita. Sebab itulah orang-orang yang memamerkan kesolekan dirinya, tubuhnya, wajahnya, lenggak-lenggok kaum wanita gitu kan dengan genit di hadapan media, itu oleh Allah dibenci, nggak suka itu kan. Kenapa? Karena perintah Allah untuk menjaga sikap kita, menjaga perilaku kita, jangan sampai kemudian kita nih genit ya di hadapan orang gitu kan, lenggak-lenggok yang membuat orang kemudian tertantang birahinya, tertantang syahwatnya, ya, membayangkan ini dan itu menjadi dosa jariah. Kalau tadi kan ada namanya sodakotun jariyatun, kita bersedekah, ya, bersedekah jariah. Maka kalau bikin statusnya yang memotivasi orang, membuat orang itu semakin dekat dengan Allah, bukan memamerkan dikit-dikit update status, ya kan? Orang kan tidak semuanya seperti kita yang memiliki, kalau yang nih sahabat-sahabat memiliki kelebihan harta, kemudian jangan kemudian update status ya, dengan segala macam, wah yang membuat orang lain menjadi iri. Biarkan saja kalau kita nih berbahagia, kalau kebahagiaan itu kita berikan dengan cara yang memang diam-diam itu jauh lebih baik. Meskipun memang kadang diumumkan gak ada masalah kalau hati kita tidak ada di dalam batin terbersit, oh saya paling kaya, saya ini paling soleh, saya ini paling baik. Termasuk memamerkan kebaikan, ya. Memamerkan kebaikan itu juga yang tadi yang namanya khaliatun aniria, yaitu memamerkan yang namanya kebaikan itu juga kurang bagus. Ya. Tapi ketika di dalam hati kita ini tidak ada niatan untuk menganggap diri kita ini paling soleh, ya nggak ada masalah. Itu bagian daripada syiar ya, bersyiar. Nah, cuman catatannya hati kita nih sahabat-sahabatku, jangan sampai kemudian ada niatan ini dan itu ya, niatan yang jelek gitu. Termasuk orang lenggak-lenggok menganggap diri seolah-olah paling cantik, paling tampan gitu kan, orang lain biasa saja. Dan bahkan ketika kita melihat yang lain memercingkan matanya ya, mengkernyitkan keningnya, menganggap diri kita ini paling baik. Janganlah ya. Jadi jadilah orang yang tawadhu, jadilah orang yang zuhud ya, meskipun kita kaya tapi nggak usah memamerkan kekayaan, pakai ini, pakai itu ya. Saya ketika diundang di tempat-tempat yang dianggap orang lain itu tempat terhormat, saya sengaja kalau naik mobil Grand Max gitu kan, ketika diundang ceramah. Dan memang betul saja penghormatan terhadap diri saya dan tim itu seringkali ya agak kurang gitu. Meskipun saya juga dapat perlakuan yang di luar jangkauan, yaitu lebih baik gitu. Dia nggak ngelihat mobilnya gitu kan. Dia tetap karena memang dia orangnya baik, saya yakin dia orang itu baik ya. Kadang kita ini sahabat-sahabatku banyak orang menghargai kita karena penampilan, sehingga memang akhirnya godaan setan itu masuk kepada kita agar kita menjadi orang kaya, menjadi orang yang paling tampan, orang yang makanya banyak wanita pakai perhiasan sampai sikut gitu kan supaya dianggap paling kaya gitu. Dan jangan lupa sahabat-sahabatku, Sayyidina Ali sempat menyampaikan, sahabat yang sebenarnya itu ketika kita dalam kondisi kesengsaraan itu menimpa diri kita. Ketika kita dalam kondisi yang serba kesulitan, banyak orang menghampiri kita, nah itu sahabat-sahabat kita. Tapi kalau kita nih banyak duit, ya, kemudian kekayaan berlimpah, orang pasti akan menghampiri diri kita. Dan bahkan kata-katanya pun meskipun itu kata-katanya nggak mengandung makna, wow, orang menyanjung kita. Beda dengan orang-orang yang biasa-biasa saja. Meskipun kata-katanya penuh dengan hikmah, kata-katanya penuh dengan ilmu, itu di era-era seperti saat ini kurang didengar ya. Nah, tapi bagi orang-orang yang terus beristiqomah di jalan Allah, dia tidak mengharapkan pujian kecuali pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika dipuji kan memang diajarkan oleh Rasulullah ucapannya alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Segala puji hanya milik Allah. Kita nih nggak ada pujian ya. Nggak ada pujian. Tapi kan
Seringkali ketika kita dihina, rendah hatinya kita menjadi ciut, ya. Ketika kita dipuji, kita membuat menjadi tinggi hati. Nah, itu tandanya orang yang salah. Orang yang soleh tidak membuat dirinya ciut ketika kita dibicarakan kejelekan-kejelekannya. Memang kita ini jelek aslinya, ya. Karena kulu bani Adam khoto, jadi nggak usah tersinggung, ya. Maka harusnya ketika kita ada yang menjelekkan diri kita, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka secara batin itu namanya inner healing namanya. Inner healing itu adalah memperbaiki yang ada di dalam diri kita. Karena ketika kita tidak melakukan inner healing, itu outernya itu agak susah. Ya, keluarnya agak susah. Maka nih ketika kita nih sudah mampu menerima dengan kondisi bahwa kita ini adalah makhluk yang memang senantiasa berbuat salah, ada orang menceritakan, ya, ya kita minta maaf kalau kita kemudian ada orang yang merasa tersakiti dengan hadirnya kita, ya nggak ada masalah. Makanya lihat hebatnya Idul Fitri, nggak salah aja gitu kan, nggak ada kaitannya dengan baru kenal aja, mohon maaf lahir dan batin Pak ya, mohon dibukakan pintu maaf atas salah dan khilaf, padahal baru ketemu tuh. Itulah hebatnya orang-orang yang melakukan Idul Fitri. Nggak ada itu di tempat lain kecuali orang-orang yang baru selesai melakukan Idul Fitri. Meskipun memang yang namanya mohon maaf itu ketika ada kesalahan yang dilakukan. Tapi di momen Idul Fitri ini nggak ada orang mau salah mau enggak, semuanya orang dianggap baik aja. Meskipun ada juga di jalan raya ada orang berantem di momen Idul Fitri. Harusnya nggak terjadi itu. Orang harus saling memaklumi, saling menjaga, saling menghormati gitu kan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bahwa amal soleh itu menjadi syarat untuk bisa ketemu dengan Allah, yaitu amal yang kita lakukan terbebasnya dari flexing, dari pamer, ya. Jadi khaliyatun anir riya. Yang kedua, kata Syekh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Baghawi tersebut, apa yang disampaikan oleh beliau yaitu muqayyad bi sunnati, terikatnya dengan sunnah. Sunnah itu maksudnya apa? Yang melekat pada diri Nabi. Apa yang kita lakukan itu nggak boleh mengada-ngada, dalam bahasa lain namanya sesuatu yang mengada-ngada namanya bid'ah, ya. Ngada-ngada. Kecuali yang mengada-ngadanya, ya, menurut ulama itu adalah mengada-ngada yang memang tidak bertentangan dengan ketentuan Rasulullah SAW. Jadi ada yang namanya qiyas itu, ada yang namanya hasil ijma, ya. Jadi sesuatu mengada-ngadanya ada rujukannya gitu kan. Sebagaimana contoh misalnya kan, zaman Nabi itu kan nggak ada zakat menggunakan uang kecuali dengan menggunakan gandum dan kurma. Gandum dan kurma itu saat itu adalah makanan pokoknya di zaman Nabi. Nah kemudian di era Umar bin Abdul Aziz gitu kan, karyawannya, pegawainya itu kan dipotong untuk membayar zakat gitu. Artinya itu mengkiaskan, ya, dengan apa yang dilakukan oleh Nabi meskipun tidak dilakukan pada saat Syekh Umar bin Abdul Aziz, ya. Umar bin Abdul Aziz itu kan jaraknya dengan Rasulullah ya cukup jauh juga gitu kan. Meskipun tidak ratusan tahun tapi kan tidak bertemu. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu contoh kias gitu kan. Meskipun itu mengada-ngada tapi tidak bertentangan gitu. Kalau mengada-ngada yang bertentangan, nah itu yang dianggap bid'ah. Sehingga ada orang yang menyebutnya ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah, ya. Bid'ah hasanah itu adalah sesuatu yang mengada-ngada tapi itu tidak bertentangan. Ini pada pembahasan berikutnya, ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu dianggap beramal soleh yang menjadi prasyarat kita bisa berjumpa dengan Allah adalah dengan kita melakukannya itu terikat dengan sunnah. Sunnah Nabi itu kan ada sunnah fi'liyah, perbuatan, ada sunnah qauliyah, perkataan, ada sunnah hamiyah, cita-cita, ada sunnah takririyah. Sesuatu yang disetujui meskipun Rasulullah tidak melakukan. Dan persetujuannya itu memang dilakukan oleh sahabat yang kelihatan langsung oleh Rasulullah. Bukan persetujuan yang Rasulullah nggak melihat. Nah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi bahwa Allah
ini bisa dijumpai oleh manusia-manusia, oleh hamba-hambanya yang memang dia senantiasa beramal soleh. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbi ada. Jangan musyrik. Musyrik itu artinya apa? Menduakan Allah. Ibadah yang kita lakukan itu dicampur, ya. Campur dengan apa? Dicampur dengan karena ingin kita mendapatkan pujian. Makanya lihat orang yang ria itu oleh baginda Nabi disebut dengan syirkul asgoru. Apa itu syirkul asgoru? Ria kecil. Makanya karena syirik itu, musyrik itu tidak diampuni sampai yang kecil pun sama. Ya, nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melakukan kesalahan, ya, maka sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita cara agar kita ini bisa terus dekat dengan Allah. Dan Allah ini kan subhanallah, maha suci Allah. Allah ini tidak bisa didekati oleh orang-orang yang kotor. Makanya ada kalimat di dalam ayat suci Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah ini senang dengan orang-orang yang bertaubat dan juga senang dengan orang-orang yang senantiasa membersihkan. Membersihkan fisik atau membersihkan non-fisik. Membersihkan fisik itu ada beberapa macam cara yang diajarkan Rasulullah. Ada yang namanya mandi janabat, ada yang namanya wudu, ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu membersihkan fisik, ya, dari segala macam hadas, ya, segala macam najis gitu kan. Najisnya dibersihkan, ada ketentuan-ketentuan syarat yang memang diajarkan oleh para ulama yang sumbernya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang ini disebut dengan ilmu fikih, ya, meskipun ada pertentangan-pertentangan, ya. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan kita yang namanya taubat, karena memang Allah tahu persis innal insana khuliqa haluan. Manusia ini diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang tidak stabil. Seringkali kalau kita nih berlimpah ini dan itu, ilmunya banyak, hartanya berlimpah, anak-anaknya sehat, seringkali menepuk dada, ini kan anak saya, ini kan harta saya, ini kan kedudukan saya. Padahal yang ditunjuknya saya itu. Padahal enggak, itu kan semuanya milik Allah. Allah, ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada milik kita, termasuk tubuh ini, sahabat-sahabatku. Tubuh ini milik Allah yang suatu saat kapanpun Allah mau ya tinggal ambil aja. Ada orang yang nggak sakit lagi meninggal. Kalau ada yang sakit kita siap-siap, ya. Saya kemarin tuh bertakziah, ada orang sakit cuman hanya sehari 2 hari masuk rumah sakit meninggal dunia. Bahkan sebelumnya 3 hari yang seminggu yang lalu tanggal 28 Ramadan ada orang pulang sholat Jumat meninggal dunia. Enggak sakit, enggak apa. Meskipun kata medis, bahwa ini karena sakit jantung, maka kena serangan jantung. Itu kan dalam ilmu medis. Tapi yang jelas kalau dalam perspektif Islam gitu kan, memang sudah batas waktunya Allah sudah tentukan. Kenapa? Karena yang namanya jodoh, mati, rezeki itu Allah yang tentukan. Kita ini hanya sekedar ikhtiar. Kalau berobat ke dokter, bukan dokter yang bisa menyembuhkan, bukan obat yang bisa menyembuhkan. Dokter sama-sama manusia. Artinya dokter juga sakit. Yang kadang nggak bisa ngobatin sendiri. Butuh yang lainnya. Kadang-kadang ada dokter datang ke herbalis, ya, menggunakan obat-obat herbal. Kadang dokter juga kalau masuk angin ada yang diurut gitu kan. Artinya butuh orang lain lah. Memang nggak bisa mengobati diri sendiri, ya. Perlu orang lain. Nah, sebab itulah karena kita perlu orang lain, jangan sombong, jangan angkuh. Jangan merasa diri paling hebat gitu kan. Itu Al-Quran menyebutkan begitu. Bukan saya. Saya hanya nyontek saja sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kesalahan, ya, maka Rasulullah yang memang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala diberikan sebuah sarana kepada kita. Ini buktinya bahwa Allah memiliki yang namanya sifat kasih sayang kepada hambanya. Memang Allah menghendaki kita ini menjadi hamba-hamba yang selamat. Allah tidak menghendaki kita ini sengsara. Allah tidak menghendaki kita ini hidup
nestapa. Allah tidak menghendaki kita nih hidup stres, depresi ya. Bahkan Allah tidak menghendaki kita mendapatkan siksa neraka. Allah ini menghendaki kita nih masuk surga semuanya. Makanya Allah turunkan nabi dan rasul yang tidak tahu jumlahnya berapa, akan tetapi dalam konsep ajaran Islam kita nih diminta untuk mengenali dari 25 nabi dan rasul ya. Supaya apa? Menjadi uswah ya, menjadi ibrah bagi kita sehingga semuanya ini diajarkan oleh para nabi dan rasul. Dan meskipun kita tidak hidup di era nabi ya, terutama Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin wal mursalin, Rasulullah ini mewariskan ilmu-ilmunya kepada siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Nah, sebetulnya berdasarkan kalimat itu, siapa yang menyakiti ulama ini sama dengan menyakiti nabi dan rasul gitu. Sebab itulah hormati. Makanya saya kemarin ya Allah merasa tersanjung dengan tempat-tempat di mana saya ngasih isi kajian. Maksudnya bukan ngajar lah, sebenarnya saya ini jauh dari para kiai yang lain, para ulama yang lain. Saya ini bukan ulama, saya ini bukan kiai, bukan ustadz. Hanya sekedar sedikit bisa berbagi dengan ilmu yang ada, yang pernah saya belajar dikit lah. Ya. Bahkan mungkin sedikit pun enggak lah ilmu yang saya miliki ini. Tapi mudah-mudahan ini menjadi sarana kebaikan. Gitu. Saya mengisi kajian, ada masjid gitu, ya Allah. Itu henti-hentinya, mungkin sebagai sebuah penghormatan, penghargaan. Menjelang lebaran dikiriminya beras, dikiriminya uang. Ya Allah, saya bilang saya ini malu. Nggak usahlah berlebihan, biasa saja. Tapi ini saya harus memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada mereka. Bahkan baju dikasih, ya kan. Kemudian sarung dikasih. Begitu saya lihat, ya Allah, sarung mahal ini. Ya. Padahal saya biasa pakai sarung-sarung yang biasa saja gitu kan. Nah, sahabat-sahabat tuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya saya aturkan ribuan terima kasih kepada Musola Baitur Rahman, kepada Masjid An-Nur, Masjid Nurul Rahman, Masjid Al-Murtado yang tempat saya suka ngisi ya di Tanjung Barat, di Pejaten Timur ya. Kemudian ada Masjid Al-Awabin ya di Masjid Komplek Pasar Minggu itu. Masya Allah, mereka memberikan apresiasi kepada guru-guru yang mengajar di sana ya. Meskipun saya ini ya orang biasa saja, ada kiai-kiai yang jauh lebih soleh dibandingkan saya jauh dari kata soleh, ya Allah. Tapi sehingga saya malu, ya Allah, saya bilang jangan terlalu berlebihan kepada saya, ini biasa saja, jangan terlalu 100% karena memang nggak ada 100% itu milik Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pagi hari ini pun saya menyampaikan ini semuanya itu dalam rangka kalau Allah terima untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala kebaikan. Mudah-mudahan itu ya. Jadi tadi habis sholat subuh dari masjid, ya, saya berusaha ya kalau waktu luang ini mumpung waktu-waktu yang luang. Kalau lagi kajian kadang saya berusaha untuk supaya tidak dinikmati oleh yang ada hadir di situ, tapi supaya lintas batas, lintas waktu, maka kemudian saya berupaya untuk melakukan live melalui TikTok ini. Dan supaya ini bisa terus menyebar kemana-mana, maka yang menyebarkan ini menjadi kebaikan. Karena kata baginda Nabi, mandala ala khairin falahu ajrin fa'ilihi. Kalau sahabat-sahabat ini lagi nonton, kemudian Anda sebarkan lagi nih TikTok ini, Anda follow, kemudian Anda sebarkan, maka insya Allah pahala sahabatku menyebarkan ini pahalanya sama dengan orang yang menyampaikan ya saat ini disebarkan ya kebaikan-kebaikan, termasuk saudara-saudaraku para ulama yang melakukan live di TikTok tersebut atau di YouTube atau di Instagram gitu kan. Saya kadang-kadang suka nyaksikan juga tayangan dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, karena kadang saya suka belajar dengan Buya Hamka, Buya Rozi ya. Saya kadang suka ngikutin dengan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad ya. Belajar kita mendengar, berupaya untuk mendengar, bukan hanya sekedar menyampaikan, sehingga ilmu bisa bertambah. Kenapa? Karena setiap diri itu ilmu yang diberikan nggak mungkin banyak. Wa ma utitu minal ilmi
illa qalila. Jangan merasa diri banyak dengan ilmu yang disampaikan. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah melalui media ini kita nih insyaallah bisa bersilaturahim, bisa berinteraksi ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan bagi kita semuanya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengajarkan kaitan dengan istighfar ada yang namanya Sayyidul Istighfar, rajanya dari istighfar, ya. Apa Sayyidul Istighfar ini bagi sahabat-sahabatku yang sering ngaji, yang sering datang di kajian atau bahkan sering ikut sholat berjamaah, kadang imamnya itu ada yang menggunakan suara yang agak sedikit keras gitu ya, bukan sedikit keras lah, terdengar oleh kita karena kan kalau berdoa keras-keras kan nggak boleh ya. Jadi supaya apa? Memberikan pembelajaran bagi yang lain. Karena kalau kita niat untuk menghafal kan lama tuh. Saya ini berterima kasih juga dengan imam sholat yang kemudian wiridnya agak disuarakan. Saya mendengar tanpa harus saya menghafal secara khusus. Karena keseringan kita mendengar, ya itu menjadi hafal dengan sendirinya. Kayak sahabat kita yang baca surat Yasin tiap malam Jumat rutin dibaca terus, nggak pernah terputus. Lambat laun itu menjadi hafal gitu. Ada yang bahkan setiap Jumat dia baca surat Al-Kahfi terus rutin dibaca ulang. Kan? Ada sebuah kalimat repetition magic power, sebuah pengulangan itu melahirkan sebuah keajaiban. Keajaibannya tiba-tiba hafal. Karena pengulangan itu luar biasa gitu kan. Dalam bahasanya namanya habit, menjadi habit gitu kan. Jadi hafal. Nah itu sama. Baca doa Sayyidul Istighfar dibaca oleh imam, terdengar oleh kita rutin sholat berjamaah, mendengar terus itu kedengar lagi. Meskipun ada yang nggak hafal apa isinya itu Sayyidul Istighfar. Tapi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan tentang apa itu Sayyidul Istighfar ya, maka sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi ya menyampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, bahwa Sayyidul Istighfar ini Rasulullah yang mengajarkan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Apa bacaannya? Kita coba baca. Sebenarnya bisa searching di internet pun banyak ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Jadi Sayyidul Istighfar ini bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, saya coba cari gitu kan. Kata baginda Nabi yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Dan ini Rasulullah menyampaikan kepada kita yang saya coba baca terjemahnya, barang siapa mengucapkannya Sayyidul Istighfar di siang hari dengan meyakini sepenuh hati lalu dia wafat pada hari itu sebelum sore hari, maka kata baginda Nabi, maka dia termasuk penghuni surga. Ya. Jadi beliau ini baca Sayyidul Istighfar nih, sahabat-sahabat kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca tuh. Di siang hari, sorenya dia wafat. Maka ini baginda Nabi yang menyampaikan. Hadis ini sahih. Maka dia akan menjadi penghuni surga. Maksudnya penghuni surga tuh sebelum dia kan nanti kan saat ini kan surga belum ada penghuninya kan. Karena nanti surga itu akan dihuni setelah adanya hari pengadilan di yaumul qiyamah. Rasulullah Muhammad SAW kelak yang akan membuka pertama kali. Maka kita bersyukur menjadi pengikutnya Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita tanamkan, jangan sampai terprovokasi dengan medsos. Ada Nabi Muhammad itu orang biasa, Nabi Muhammad itu sama dengan yang lainnya. Itu deh provokator ya, jangan didengerin. Harus kita tanamkan di dalam hati, Rasulullah itu adalah khatamun nabiyyin ya, wa khatamul mursalin, manusia yang paling baik, manusia yang dijaga oleh Allah ya. Meskipun Rasulullah itu manusia, tapi manusia bukan pada umumnya ya, itu harus ditanamkan itu. Kalau kita nih menjadi pengikutnya Rasulullah.
Jangan sampai terprovokasi karena ini banyak sekarang ini medsos menyampaikan ceramah-ceramah yang kadang-kadang nyeleneh. Supaya apa? Supaya pengikutnya banyak. Karena apa? Kalau yang namanya media itu seringkali membuat orang itu menjadi tertarik, tertantang karena didasari dengan rasa kecewa, kesal gitu kan. Maka ada istilah kalau dalam media itu namanya bad news is good news. Berita buruk atau sesuatu yang negatif itu menjadi sebuah trending topik. Maka lihat, ada orang-orang yang main medsos, ada yang live ya, live TikTok itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh itu langsung viral. Ya, langsung trending topik. Nah, kalau yang kayak model kayak gini saya nih lurus-lurus saja, biasa-biasa saja, pengikutnya nggak terlalu banyak gitu. Yang nggak ada masalah. Ya, pokoknya yang penting meskipun ada 1-2 orang yang kemudian menjadi follower dan kemudian mengikuti secara serius gitu kebaikan yang disampaikan. Kalau yang baik ya, yang buruk ya dibuang saja ya, karena itu bagian daripada khotoknya saya ya, salahnya saya sebagai manusia, dan saya bukan malaikat yang terus berbuat baik. Saya juga bukan setan yang terus berbuat salah. Saya ini salah, nah ditegur saja gitu kan. Ketika saya ceramah ada orang yang negur saya, alhamdulillah, terima kasih, saya peluk, saya bilang terima kasih. Bapak dikirim oleh Allah untuk mengingat saya, ya, mengingatkan saya akan kesalahan. Harus berterima kasih ya. Terima kasih akan kekeliruan, kesalahan yang dilakukan. Maka sahabat-sahabatku, jangan sampai alergi kita dikritik oleh orang ya. Jadi sahabat-sahabatku, itu kata baginda Nabi, dan barang siapa mengucapkannya, membacanya di malam hari dan meyakini dengan sepenuh hati akan istighfar yang dibacanya gitu kan. Sayyidul istighfar ya. Lalu dia wafat pada malam itu sebelum pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Maka coba kita dawamkan tuh istighfar ya. Dawamkan, mau tidur kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kan Allah dalam Al-Qur'an tadi surat Al-Imran surat ketiga ayat 33, kita diperintahkan oleh Allah wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatun arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kita memohon ampunan kepada Allah ya, dan Allah memberikan balasan kepada kita surganya adalah seluas langit dan bumi ya, Masya Allah ya. Dan itu harus kita yakini. Kalau nggak yakin nggak bisa. Makanya sebagaimana yang saya sampaikan, amal-amal yang kita lakukan harus dikunci dengan iman. Termasuk puasa ya. Termasuk hari ini kita ini merayakan Idul Fitri ya. Kita harus meyakini. Kenapa? Karena sahabat-sahabatku, ana indad donni abdibi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusinya. Aku tergantung dari keyakinan kita, prasangka kita kepada Allah. Kalau Allah baik ya Allah jadi baik. Kalau Allah dianggap jahat ya kita jadi jahat. Maka tergantung dari inner yang ada di dalam diri kita ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat terjemah ya dari Sayyidul Istighfar ini, luar biasa sahabat-sahabatku. Kenapa? Karena ternyata ya tidak seperti istighfar pada umumnya. Kalau istighfar pada umumnya kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ampuni, atau Allah Allahumma gfirli li wali wadaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan istighfar biasanya. Itu melibatkan orang tua tapi langsung keampunan. Tapi kalau Sayyidul Istighfar sangat-sangat lengkap sahabatku. Ya. Allahumma anta rabbi, duhai Tuhanku ya. Engkau Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang layak disembah selain Engkau. Tuh, coba. Sebuah pengkondisian batin supaya kita ini tidak menganggap tinggi di hadapan Allah ya, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Ini kan kunci dengan keimanan, keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain hanya Allah. Dan itu kalimat itu adalah kalimat untuk orang mengakui bahwa Islam adalah agama yang benar dengan ketauhidannya. Bahwa Allah yang satu, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal ini melakukan sholat setiap gerakan-gerakannya, ya sahabat-sahabatku, itu diiringi dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu
Artinya apa? Allah Maha Besar. Maka kita nggak boleh menganggap diri kita dengan besar gitu. Takabur namanya. Sombong bahasa kita ini. Allah nggak suka karena itu kan milik Allah takabur itu. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita ya, khalaqtani, engkau yang telah menciptakanku. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ya. Engkau yang telah menciptakanku ya. Kemudian apalah? Untuk menemui sang raja, hamba paduka, menaruh hormat dan menaruh kecintaan kepada tuanku. Kan gitu kan di film-film kolosal tuh kerajaan-kerajaan ngesot-ngesot hanya sekedar untuk apa? Cium lututnya gitu kan. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita di hadapan Allah, kita bersujud, merendahkan kepala kita yang sering dihormati ya. Kemudian meninggikan, mohon maaf, bokong kita lebih tinggi dibandingkan kepala kita. Sementara bokong itu kan keluarnya kotoran, ditinggikan, kita rendahkan ketika kita sujud. Nah itu adalah sebagai sebuah wujud perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penghambaan kita kepada Allah. Makanya lihat, ketika kita merasa rendah di hadapan Allah, nanti Allah yang akan meninggikan kita. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, dengan keimanannya kita ditinggikan oleh Allah. Bahkan surat yang lain, surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu. Nanti itu ada tambahan wahajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim. Sungguh-sungguh keimanan itu betul-betul dijalankan dengan wujud harta ya, dia keluarkan di jalan Allah, dirinya dia rendahkan di hadapan Allah. Maka lihat balasan Allah, a'dhamu darajatan indallah, ditinggikan ya oleh Allah derajatnya di sisi Allah, apalagi di sisi makhluk. Dan bahkan apalagi wa ulaika humul faizu, diberikan kemenangan ya. Tuh, Pak. Hari ini katanya hari kemenangan. Nah, gimana mau menang kok? Puasa enggak, ya, sholat enggak, ya, sama orang ribut, sama tetangga enggak akur, punya duit hanya pamer gitu. Ya, gitu, sombongnya luar biasa. Padahal itu titipan Allah. Qarun itu kaya, sombong, ditenggelamkan oleh Allah. Firaun berkuasa, ditenggelamkan oleh Allah, ya, di Laut Merah. Namrud, wah, dimasukin nyamuk sampai cukup berpuluh-puluh tahun ya kan. Mati akhirnya dalam kondisi yang tersiksa. Kepalanya dibentur-benturkan ke dinding gitu kan karena sakitnya. Tidak disembuhkan sampai meninggal dunia itu dalam kondisi yang tersiksa. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini Sayyidul Istighfar menjadi luar biasa gitu kan. Nah, wa ana abduka wa ana ala ahdika. Ya, dan aku berada dalam perintah iman sesuai dengan perjanjianmu. Ya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjian sebatas kemampuanku. Ya, tuh, Masya Allah ya. Itu mencoba untuk melakukan perendahan diri di hadapan Allah, setelah itu menyatakan dengan pernyataan, ya Allah, inilah kemampuanku yang mampu aku lakukan. Tentu kemampuan yang harus maksimal dilakukan, bukan kemampuan yang sengaja oleh kita, ini kan kemampuan saya, padahal sebetulnya nggak maksimal gitu kan. Dan nggak ada orang yang sukses itu kalau nggak mau kerja keras gitu. Nah, termasuk di dalamnya kerja ikhlas itu adalah kemampuan yang maksimal yang dikeluarkan. Itu kan mastata'tum itu kan kalimat ada di dalam redaksi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir kan ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan pernah menurunkan apapun ya, termasuk beban, kecuali Allah sudah menakar kemampuan manusia. Ya. Kan kalau seringkali ulama menyampaikan termasuk perintah sholat, awalnya kan cukup banyak sampai dikurang. Meskipun ini ada yang mencoba untuk menentang gitu kan, mencoba mengkritisi, udah itu jangan diikutin, ini orang-orang baru yang memang dengan hanya menggunakan tafsiran logika. Kita kan banyak ulama-ulama yang ahli tafsir, ya, ulama-ulama klasik. Ini ada yang mengaku ulama menafsirkan dengan logikanya yang kadang-kadang membuat kita menjadi rancu. Jadi udah ikutin saja ulama-ulama yang ada. Ya, jadi caranya Anda ikut ngaji sama orang-orang yang memang ngikutin ulama-ulama yang mengikuti
orang-orang yang ulama yang memang kalibernya luar biasa gitu kan. Ulama-ulama sekarang ya kadang-kadang mohon maaf kitab gak ngerti gitu kan. Tiba-tiba dia menjadi seorang yang menyalahkan yang lain. Kayak Isra Mi'raj, wah nggak seperti itu. Lailatul Qadar nggak seperti itu. Banyak yang salah, keliru. Itu ada orang-orang yang kalau lihat di media sosial nggak boleh sebutkan namanya ya. Itu ada orang, wah nggak akan masuk rumah, di dalamnya ada anjing. Anjingnya maksudnya sifat-sifat anjing, bukan anjingnya. Itu kan membuat menjadi rancu. Ya. Sudah, ikutin saja ulama-ulama. Jadi caranya ikutin ulama-ulama yang memang kalibernya sudah sangat luar biasa. Gitu kan. Kemudian lanjut lagi, sahabat-sahabatku. Ya. Sesuai dengan perjanjian sebatas kemampuanku, aku berlindung kepadamu. Ya. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya. Dari kejahatan yang kau berbuat ya kepadamu. Aku mengakui segala kenikmatan. Apa nama? Ya kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya. Dia mengakui yang namanya memohon perlindungan ya kepada Allah, kemudian perlindungan dari apa? Kejahatan yang diperbuat oleh dirinya kepada Allah, mengakui segala nikmat itu datangnya dari Allah ya. Di dalam ayat yang lain itu kan segala kebaikan itu dari paminallah ya. Kemudian segala kejahatan, keburukan tuh pamin nafsik dari karena dirinya. Bahkan ada kalimat yang lain dalam Al-Qur'an kan bahwa kita ini senantiasa terus melakukan kesalahan-kesalahan. Wa ya'fu an katsirin, maafnya Allah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kesalahan kita. Ya. Nanti sesuai dengan Al-Quran surat Az-Zumar ya ayat 53. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Nanti coba buka di internet ya. Cari di handphone ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad kepada mereka yang sudah melampaui batas ya. Melampaui batas itu dosanya udah kelewatan gitu kan. Jadi sahabat-sahabatku kalau orang yang dosanya udah kelewatan kadang seringkali setan masuk. Sudah kamu gak usah sholat, gak usah puasa, gak akan diterima. Nah itu kan gitu. Jadi kalau ada orang yang ngomong begitu, ini ayat Al-Qurannya. Ya, manusia aja yang kadang-kadang suka menganggap orang lain itu paling dosa. Ya, padahal ini Allah menjawab dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Apa yang disampaikan? Katakanlah Muhammad kepada mereka yang dosanya udah nggak kehitung. Ya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Salah satu rahmat Allah itu apa? Ampunan dari Allah. Makanya ada penguatan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya selama kamu masih hidup dan meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha itu apa? Dia tidak mengulangi tentang kesalahan dan kemudian diminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu Ghafurur Rahim. Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengakui segala nikmat itu datang dari Allah, baru kita mengakui dosa kita. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Aku mengakui dosaku, maka itulah ampunilah dosaku. Ya. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli. Ya, nah di situ faghfir itu puncaknya. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku, ya. Kenapa? Karena tidak ada pengampunan dosa selain Allah yang Maha Pengampun. Karena Allah semua pemiliknya. Jadi kita jangan sampai kemudian jauh kepada pemilik. Ya, kalau kita ini di dunia ini mengambil sesuatu yang bukan milik namanya mencuri kan. Ini mencuri yang punya Allah. Allah yang tentu marah. Tapi itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita coba dawamkan tuh Sayyidul Istighfar ya.
Nah, supaya kita nih oleh Allah dijaga, dilindungi ya. Karena di Sayyidul Istighfar itu ada sebuah pengakuan bahwa diri kita nih hamba Allah, ada sebuah pengakuan bahwa memuji Allah, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah sebagai hambanya. Jangan sampai kemudian kita mengaku hamba, Allahnya nggak ngakuin kita. Nah, bahaya itu. Ya, kita ini sudah beribadah, Allah nggak terima tuh ibadah kita. Jangan sampai kita udah capek-capek beribadah, ternyata Allah nggak terima, nggak ada catatannya. Malaikat juga ogah, nyata yang ada catatan keburukan aja. Nah, sahabat-sahabat tuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ini panjang pembahasannya, nanti mungkin to be continue ya, ada lanjutan berikutnya. Sekali lagi bagi sahabat-sahabatku supaya tayangan ini terus berkembang ya, maka silahkan Anda bagi kepada yang lainnya. Insya Allah itu menjadi sedekah jariyah, sodakotun jariyatun ya. Jadi terus kita nih berbagi kepada yang lain. Insya Allah ini sebagaimana yang tadi disampaikan. Meskipun kita sudah wafat, ketika kita ini bersedekah, itu akan terus mengalir. Kemudian yang kedua adalah ilmun yung tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Itu ilmu bermanfaat itu menjadi sedekah juga. Sedekah itu bukan hanya dalam bentuk materi, nunjukin kebaikan itu sedekah, menyampaikan ilmu itu sedekah, ya, memberi bantuan kepada orang lain itu sedekah. Makanya sedekah, dan itu sedekah ternyata menjadi sesuatu yang diminta ketika hamba itu dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah, yaitu dalam hal ini kewafatan ya. Maka minta ditangguhkan orang kalau bisa. Tapi kan kalau udah takdir kan nggak bisa. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh. Ya, anak yang soleh ini sahabat-sahabatku juga itu menjadi sarana pahala itu terus mengalir kepada kita. Nanti sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang disampaikan hari ini tentang keutamaan Sayyidul Istighfar itu akan kita bahas lanjutannya di esok hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, dan kita mudah-mudahan oleh Allah dikasih umur oleh Allah lebih dibandingkan yang sudah ada, dengan kita ini berdoa kepada Allah, karena dengan doa itu salah satunya bisa mengubah takdir ya. Nah, bukan berarti Allah ini pelin-pelan, enggak. Memang itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa salah satu takdir yang bisa kita minta kepada Allah untuk merubahnya adalah dengan kita berbuat baik. Kemudian kita juga dengan cara kita nih memohon kepada Allah ya, dengan berdoa ya. Dan mudah-mudahan oleh Allah, kita memohon kepada Allah karena Allah yang punya hak ya, agar senantiasa kita diberikan umur panjang ya. Salah satunya dengan sedekah, tutawwilul umri bisodaqah. Mudah-mudahan itu menjadi panjang umurnya dengan doa yang kita lakukan. Jadi panjang umurnya bukan hanya sekedar panjang umur, tapi untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan Sayyidul Istighfar ini setiap saat ya, bukan hanya pagi dan petang saja, tapi siang, malam, mau tidur ya. Sebagaimana tadi janjinya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di siang hari, sore hari meninggal, maka Rasulullah menjamin masuk surga. Siapa yang membaca sore hari, malamnya meninggal, Allah jamin surga. Apalagi kalau kita rutin kan terus. Di jalan kita baca Sayyidul Istighfar, kondisi macet ya, Sayyidul Istighfar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mengundang tidak ada yang nyangkut ini, mohon maaf kalau yang diundang itu enggak nyambung. Mudah-mudahan ya Allah takdirkan pada lain kesempatan kita bisa bersilaturahim, bisa berinteraksi. Dan ini yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya pribadi. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.